kenal satu sama lain itu dari mana sih awalnya? Nah, lu yang cerita tuh. Dulu saya waktu di scale up company yang sebelumnya ada bikin proyek bareng sama namanya Mas Tanto Wiyahya gitu. Awalnya itu. Terus waktu saya balik mau mulai proyek ini, saya nyari Mas Tanto sebenarnya. Dapatnya saya gitu. Karena saya main sosmednya cuma LinkedIn ya. Yeah. Adanya Mas Helmi itu. Cuman karena mirip-mirip kan ya. Ya saya connect aja, saya approach, saya dan lain. Di otak saya waktu itu masih Mas Tanto. Yeah. Karena muncul gue gitu. Nah itu sering bang ya, orang kecampur. Oh iya, iya. Tapi ini keren nih, nanti kalau ini udah berhasil, saya akan bikin serial namanya Rezeki yang Tertukar. Jadi bukan anak aja tertukar ya, rezeki tertukar juga. Bukan putri yang tertukar, ya rezeki yang tertukar. Iya. Dan gua kasih royalti ke Tanto. Karena dia nyari Tanto bukan nyari gua gitu. Ya. Tapi benar awalnya itu tuh. Tapi dia juga tersesat di jalan yang benar juga sih ya. Karena Mas Tanto itu kan tidak bisnis dia. Saya percaya everything itu semuanya udah ditentukan sama. Mungkin kalau waktu itu ketemu ya Mas Tanto nggak jadi kayak gini kali. Jadi partai loh. Jadi partai. Warnanya apa? Partai Pekerja Indonesia. Pernah gagal nggak sih Pak sebelumnya? Banyak lah, banyak banget. Ada nggak cerita waktu dulu pas gagal tuh kayak gimana? Ketika kita lingkupi diri kita dengan orang-orang yang kita support ya, support system kita itu benar, saya menemukan itu kekuatan paling basic untuk kita tetap growing gitu. Dan support system ya pasti ya teman-teman ya, kayak saya submit ke Bang Helmi bukan karena beliau lebih senior aja, tapi buat saya juga saya mesti ya tadi banyak hal yang saya nggak tahu, Bang Helmi lebih tahu. Jadi rule-nya mesti dari saya nih, saya mesti submit Bang Helmi arahin seperti apa ya. Support system itulah yang membuat kita tetap growing, tetap crafting, tetap berjalan sampai kita sukses. Dulu mungkin waktu masih umur 20-an agak idealis ya. Idealis gitu ya. Wah, gitu deh. Sekarang udah double umurnya, jadi udah mendekati 50, jadi lebih kayaknya bener deh ya mesti ini. Dan makanya saya juga ngajak teman-teman untuk support system itu penting. Jangan ada di lingkungan yang lu kenal dia makin miskin, makin bego. Itu jangan deh. You won't grow my friend kalau ada di lingkungan itu. So itu sih yang bikin saya tetap stay. Terutama ya keluarga saya, anak istri saya, ya, dan teman-teman deket lah ya, dengan Bang Helmi, dan ya itu yang buat saya kuat sih, saya pikir di lingkungan yang tepat. Kalau saya mungkin saya tuh gila ya, saya tuh orang yang bisnis banget, otak gue cuma ada bisnis. Ya walaupun dulu background gue kan pegawai negeri karena saya alumni STAN. Saya tinggalin tuh STAN, padahal saya lulusan STAN terbaik gitu. Jadi kalau saya bertahan jadi birokrat, ya mungkin oke lah saya, ya. Tapi saya tinggalin, saya berbisnis. Saya mungkin udah terlibat dalam 70-80 perusahaan kali ya. Dan sebagian besar gagal. Jadi kata gagal itu biasa untuk saya gitu. Ya, jadi saya dulu kan bapak saya pedagang kaki lima, masuk Jakarta 81 kayak gembel, saya nyari sekolah di mana saya dibayar gitu. Saya diterima di STAN, saya tinggalin, padahal passion saya bukan akuntansi. Setelah lulus, lulusan terbaik, saya keluar tuh. Saya berbisnis, nggak pernah juga saya sesalin gitu. That's my passion. Sampai sekarang pun saya, ada aja yang nipu saya. Tapi saya selalu tahu tuh, orang-orang terbaik, kadang-kadang bohong sama saya gitu. Saya bilang yang bikin saya sedih bukan dia bohongin saya, tetapi saya kehilangan orang-orang yang saya andalkan gitu. Tapi saya move on gitu. Saya nggak pernah kalau ada pegawai saya mau keluar saya halangin tuh. Apalagi yang udah jelas-jelas cacat gitu. Saya Tuhan itu maha baik ya, maha baik. Jadi pengalaman saya dipecat dari TV pemerintah itu, saya belajar banyak bahwa if you do good, you'll get good. If you do bad, you'll get bad. Ya, kalau kita berbuat baik, ya kita pasti akan di reward tuh. Datang Chandra, datang orang nawarin saya ini, nawarin saya ini. Alhamdulillah saya sekarang tidak, rezeki saya makin banyak. Rezeki saya meningkat
skyrocketing adalah pada saat saya setelah dipecat. Tiba-tiba orang simpati, tiba-tiba orang tahu, oh Helmy Yahya ternyata bukan raja kuis aja gitu. Dia bisa bekerja, dia bisa membangunkan satu TV yang bottom gitu menjadi ke papan tengah. Ya, dan orang-orang yang menjahilin saya satu-satu tuh kena. Ya, jadi begitulah gitu. Teman saya, ya Chandra juga kenal, namanya Ishak Chandra. It's like my brother. Punya quote yang lebih keren lagi. If you want to be lucky, just be good. Ya, kalau kamu mau beruntung, ya cukup dengan menjadi orang baik. Karena orang baik akan bertemu dengan orang baik, akan ditawarin oleh orang-orang baik. Ya, jangan pernah nipu orang, jangan pernah menzolimin orang. Jadi saya gagal bagi saya, it's okay. Tapi orang kalau mengkhianatin saya rugi sendirilah. Namanya habis. Ya, jadi kalau mau kita sukses dalam hidup ini, mencobalah menjadi orang baik. Jangan pernah menjahatin orang. Karena ada karma tuh. Karma datang lebih cepat kadang-kadang. Ya, jadi itu aja. Jadi nggak ada masalah. Sekarang kan buktinya saya makin banyak orang baik nih. Datang Chandra, datang siapa lagi gitu ya, ngajak saya kerjasama. Ya, jadi saya pikir itu yang bisa saya jelaskan. Kalau untuk dalam pekerjaan itu kan pasti ada tuh yang nggak suka kita lakukan. Itu gimana ya cara kita memotivasi diri kita? Gini. Banyak orang mengatakan kalau bekerja, lakukan yang pekerjaan yang kita sukai. Kita bicara tentang passion. Passion itu jebakan Batman loh. Ya, banyak orang atas nama passion dia terperangkap dalam pekerjaan itu aja. Dan menutup pintu untuk belajar ilmu-ilmu lain. Contoh, saya suka fotografi. Saya masuk SMK yang ada jurusan itu. Habis itu bekerja sebagai fotografi, punya studio sampai mati. Ini orang sampai mati ilmunya cuma fotografi doang. Ya, jadi saya justru merekomen dan termasuk saya. Passion saya kan sebenarnya mau jadi dokter, terutama dokter kebidanan. Itu pekerjaan paling enak lah sedunia. Tapi kan bapak saya kan nggak punya duit. I have no privilege. Sehingga saya harus masuk stan. Habis keluar dari stan saya berkesenian. Dulu saya jadi pegawai negeri, nggak punya duit, udah punya anak. Saya melakukan semuanya. Saya pelelang lukisan, saya jualan investasi, saya jadi EO, saya jadi wartawan musik, saya pernah mewawancarain Metallica, lebar banget. Saya bikin film, ini kan saya mau bikin Lintas Melawai itu. Ya. Orang gila tuh. Orang bilang, Helmy Yahya masih mau bikin kayak gitu tuh. Saya pucat-pucat sekarang. Ya, tapi saya suka banget. Orang nggak pernah tahu kalau dulu ada film namanya Blok M itu, skenario-nya saya yang buat. Saya berhutang tuh, saya dikenal sebagai seniman, saya mulainya dari Blok M. Saya nggak mikirin mau untung mau rugi. Impas saja gue udah happy banget. Itu yang membuat saya akhirnya seperti ini. Jadi sebenarnya dulu gue nggak suka loh kuliah di STAT. Berat jadi akuntan. Tapi bukankah karena saya masuk ke bidang yang di luar passion saya, ya membuat saya menjadi seorang business coach. Akuntansi saya kuat banget. Ngitung pajak orang tuh saya lebih cepet banget gitu. Jadi saya pikir apalagi di usia muda, jangan kalau dikasih Pak Chandra, kamu pegang ini ya. Wah bos, gua nggak bisa bos. Itulah kesempatan kita belajar ilmu yang baru. Ya, Pak Gita tuh bilang sekarang tuh kita harus menjadi apa ya? Menjadi generalis gitu. Jadilah lead spesialis. Kalau kita udah punya duit, bolehlah kita milih. Ya kayak saya kan milih banget sekarang pekerjaan. Ya, traveling, yang happy-happy aja, yang banyak ngomongnya. Saya kan suka ngomong. Nggak dibayar aja saya ngomong kalau jadi bayar. Nanti akan tiba saatnya. Untuk yang teman-teman ya, yang masih muda, saya pikir sempatkanlah waktu. Jangan mengeluh kalau mendapatkan kesempatan ya untuk mengerjakan sesuatu yang justru di sana kita tidak ahli. Jangan, gue tuh ahlinya ini bos, di luar itu gue nggak bisa. Aduh, Anda udah menutup pintu sukses Anda sendiri. Ya, oke. Agree lah, saya pikir ya. Jadi banyak orang yang bilang begini kan, kalau kerja berdasarkan passion, itu pasti lu hasilnya lebih maksimal. Menurut saya tadi benar tuh bahasanya Bang Helmy itu, jebakan Batman itu. Ya. Sebenarnya yang lebih tepat, saya lebih percaya adalah
lu kerja based on goalnya apa. Ya. Kalau you lagi nggak punya duit, mesti makan, anak beli susu dan lain-lain. Sebenarnya kan apa juga lu kerjain kan. Nah, jadi yang penting tuh goalnya gitu. Dan lebih cantik lagi kalau goalnya lebih clear. Ya. Jadi kalau ada goalnya, lu pasti akan kerja lebih itu. Lebih Buat fokus. saya secara pribadi ya goal saya tadi 1 miliar orang hidupnya berubah. Saya pengen ngelihat anak-anak Indonesia bukan hanya jadi karyawan tapi jadi bos gitu ya. Ekspatriat itu jadi anak buah kamu. Itu passion saya. Gitu. Ya. Saya pengen ngelihat mamamu bisa kamu kirim untuk naik haji, ya minimal umroh dulu kayak gitu. Itu dong gitu ya. Dan orang tua liburannya di Itu aja. Bogor. Itu aja. Nggak menarik, itu aja lah. Jadi goalnya apa? Kalau goalnya clear, nah lu pasti akan gila-gilaan tuh. Ya. Tapi kalau lu goalnya cuman ya kerdil-kerdil, makanya tadi melingkupi diri kita dengan orang-orang yang punya Yes. visi, talk about idea, bagaimana helping other people, bagaimana changing people's life. Gitu. Itu yang bikin you growing. Dengan itu you akan ke crafted, you punya skill, you punya lingkungan, sampai you jadi expert. Nah ini yang juga banyak di skip nih sama kebanyakan startup. Makanya pada struggling kan, ketika challenging datang langsung keluar. Jadi ilmu hidup ya, summary dari pertanyaan ini, kalau mau sukses, ya jangan hanya mengerjakan apa yang kita senangi, tapi senangilah apa yang kita kerjakan. Kita kan 2 tahun terakhir ini benar-benar terdiskusi sama kita. Menurut Pak Haji dan Pak Chandra, penting nggak sih AI untuk hiring orang? Sedangkan kita as a human hiring is hard instead of I think sangat penting buat saya ya. Ya. AI akan terus, yang teman-teman kita lihat hari ini, saya pikir masih early stage banget gitu. Ya. Ini akan bertumbuh menjadi super intelligent tools ya. Bahkan ada yang bilang super intelligent human one day. Ya. I do believe it will happen. Sama kayak dulu kita berpikir mobil terbang itu angan-angan. Hari ini udah kejadian. Ya. Saya pikir teknologi itu kayak gitu, akan terus bertumbuh. Jadi ini sangat penting buat hiring people management dan lain-lain. Cuma di satu sisi memang ada yang teknologi tidak bisa lakukan. Ya kayak tadi itu hiring with heart, ya. Empati kayak gitu-gitu ya. Mungkin one day ada ya, tapi hari ini saya pikir belum. Ya. Nah kalau kita menggunakan ini terus dikombin dengan empati kita, hati kita, harusnya sih jauh lebih efektif. Yang kita harus hindari adalah udah ada teknologi, nggak dipakai, masih going back to old style. Nah itu agak bahaya tuh, udah lama. Banyak sekali sekarang perusahaan yang, Pak Chandra saya udah pakai ini, tapi kok belum ya. Setelah saya datang, saya lihat ternyata masih jadul gitu. Kerjaan yang bisa dikerjakan robot, dikerjakan oleh manusia. Nah itu kan kalah lah kita. Coba kerjaan yang bisa dikerjakan oleh robot, kasih robot lah kerjakan. Nah, HR-nya fokus ke people-nya, interview, mengenali karyawannya, kayak gitu. Nah itu akan harusnya jauh lebih baik lah. Buat saya sih itu sih AI. Ya kalau menurut saya ya, kan ada tokoh tuh yang bilang ya, kalau mau sukses itu ke depan bukan karena kepintarannya, bukan karena kuatnya tenaga, ya, bukan karena fisiknya, tetapi kalau kita mau bertahan sukses ke depan adalah orang yang bisa melakukan adjustment. Ya, AI udah datang, menjadi heboh begitu ChatGPT ya, wah heboh semua. Padahal udah ratusan tuh aplikasi yang menggunakan OpenAI. Kita tidak akan pernah bisa bendung gitu. Kita nggak bisa nyetop the waves, but we have to rule the waves gitu. Jadi menurut saya salah kalau kita menentang teknologi, karena teknologi itu tidak akan bisa kita bendung. Ya udah, kita ikut rules the wave aja, kita manfaatkan. Ya, jadi menurut saya jawaban kenapa manusia tetap ada juga peluangnya ya untuk bertahan atau berkembang ke depan, kan kita udah tahu jawabannya. Saya pikir itu, ayo kita manfaatin justru perkembangan AI untuk mensupport job seeker. Tadi di coffee shop kita udah ngomong tentang itu.
mungkin kita akan berkolaborasi dengan orang-orang yang memang udah jago ya dalam rangka lebih mensupport job seeker menjadi lebih sukses, bukan dengan menentangnya. Ya, jadi saya pikir begitu.